Oke, sekarang kita sedang ngerjain kita. Halo teman-teman semuanya. Ini sekarang saya lagi proses ini untuk bikin diagram wiringnya untuk ada satu mesin cutting itu yang hitam itu, yang lagi ada kabelnya. Itu mesin cutting Lidar LD 700. Nah, mesin itu nggak ada colokan USB-nya, jadi dia hanya pakai colokan COM seperti ini, colokan RS232 seperti ini. Ini kalau colokan model begini, ini kalau PC zaman sekarang itu jarang yang ada, dia harus pasang PCI card lagi. Nah, kemudian kalau misalnya laptop itu harus pakai konverter. Nah, maka dari itu saya buatkan ini rangkaian, ini kita masih mempelajari skema dari jenis IC interface-nya yang ada di mainboardnya mesin itu. Jadi dari tadi ini kita pasang itu kadang jalan kadang enggak. Saya khawatir ada kesalahan di di kabelnya, karena kabel-kabel seperti ini kan dia agak rawan putus dalamnya. Dan kemudian harganya juga dibanding sama kabel USB yang seperti itu harganya kan lebih mahal yang kabel ini. Jadi untuk kedepannya, untuk maintenance-nya malah jadi repot nanti kan. Kalau kabel kayak gituan murah, itu kabel printer itu 15 ribuan juga udah dapet. Nah, ini sekarang ini skemanya seperti ini. Belum saya buat sih, saya masih males saja. Jadi tadi saya mempelajari itu. Oh ya, bentar. Ini di sini kan tadi kita harus mempertimbangkan itu juga, dia kebetulan ini mesinnya itu terkoneksi sini pakai di port 1, COM 1. Ini kalau kita lihat di sini di port setting. Nah, ini kan ada dia pakai, kalau ini seri itunya ya, transfer datanya. Nah, di sini flow controlnya itu di sini ada pilihannya kan, X on X off, hardware sama non. Nah, ini kalau lebih jelasnya itu kalau kita buka di arcade. Nah, saat kita mau cutting seperti ini, kita lihat properti COM 1-nya, parameter. Nah, di sini kan ada ini kita hidupkan semua aja. Saya sih nggak tahu aslinya ini yang mana yang hidup, tapi kita setting bikin ini hidup semua aja. Jadi nanti kita pakai ini jalur innya ini kita hidupkan semua. Nah, kemudian kalau mainboardnya mesin, maksudnya mainboardnya mesin itu ini. Nah, ini mainboardnya mesin ini. Tadi saya udah cek ini jalur, ini IC-nya ini. Kita lihat ya. Itu Max 202 EPE. Tadi saya juga udah cari jalurnya, ini jalur untuk masuknya. Ini mainboardnya juga udah bekas servisan sini. Ya, tapi kalau yang di mesin ini ya mesinnya tuh Lidar. Ini sama orangnya udah dicat, ini udah dicat hitam, aslinya mah seperti itu. Ya, seperti itu. Ini tadi udah jalan tapi ini suka hilang tengah jalan kayak gitu, suka putus-putus sendiri. Kayaknya karena kalau di settingan mainboard aslinya ini yang dipakai hanya satu-satu jalurnya, kan ada R2, R1, T2, T1 kan. Itu hanya dipakai salah satu doang. Terus kemudian ada yang agak aneh lagi itu di VCC kalau nggak salah tadi itu. VCC sama GND sama dia disatuin ini di sini. Di mainboard ini. Di di ininya di PCB-nya ini disatuin, padahal secara logika harusnya tuh VCC sama GND jangan disatuin, karena kan itu kan yang satu ground yang satu arus kan. Nah, terus kemudian kalau untuk mesin Lidar LD 700 ini itu agak sedikit aneh. Jadi ini mainboard asli bawaan mesinnya. Di sini ada colokan USB, tapi colokan USB di sini nggak dipakai sama dia. Jadi colokan yang di dalam kalau kita bongkar ini colokan yang muncul di sini ya. Ini ada colokan USB nih. Nah, ini nih ada colokan USB. Ini kabel ini nganggur di dalam itu, nggak kepake, nggak dipasang, nggak tahu maunya apa dia. Nah, itu. Nah, kemudian yang dipasang hanya kabel ini, kabel COM ini.
atau mungkin dari pabriknya itu jadi milih salah satu. Kalau misal mau pakai USB, ini dicolokin di data sini atau gimana nggak tahu. Tapi yang jelas ini di sini juga USB-nya USB seperti ini nih, kayak USB perpanjangan begini dia, bukan USB yang kayak umumnya di printer gitu. Jadi susah juga ini mau nyari USB yang begini colokannya. Dan ini di sini kalau dari jalurnya ini beda sih dengan ini, dengan diagram yang saya gambar tadi ini beda. Tapi saya juga udah coba ini koneksikan ke komputer juga malah nggak kebaca sama sekali. Itu sih apa namanya, nggak ada koneksi yang muncul, responnya nggak ada itu. Jadi ini mau dicoba untuk ngakalin itu, tapi sih saya udah yakin itu berhasil. Terus kemudian kalau yang mesin yang lidar yang ini kerusakan juga ada di panelnya. Jadi ini tombol panelnya kan aslinya modelnya kayak gini nih, aslinya modelnya kayak gini, kayak membran beginian. Ini saya ganti, saya pasang apa namanya, tombol fisik seperti ini nih. Jadi nanti kalau suatu saat ada kerusakan ya tinggal ganti ini aja, nanti saya solder pakai kabel di situ. Nah ini kan film atasnya itu dibuatkan ulang, itu juga belum jadi. Nanti kalau udah jadi saya bikin lagi videonya di part kedua. Part kedua nanti isinya udah finish. Part ketiga isi videonya nanti mesinnya running jalan. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya mesin lidar LD700 terus kemudian mau dipakai lagi biar hidup, ya nanti tinggal kabar-kabar aja nanti. Ya semoga-moga saya bisa ngidupin lagi mesinnya, bisa jalan lagi gitu. Karena ini mesin bagus sih. Ini untuk beberapa tipe ada yang ininya udah besi nih, apa namanya nih, penjepit holdernya udah besi ada. Terus kemudian ini gerigi ininya nih bagus, kecil-kecil tajam, jadi ke bahan nggak terlalu kelihatan apa namanya itu rusak kena lindesan roda gitu. Mesinnya juga cukup nggak berisik karena dinamonya masih pakai dinamo yang gede begini nih. Terus kemudian dia ini kelihatan nih bautnya gede banget. Ini baut 6 mili kayaknya nih, M6 nih bautnya nih. Dia ada dikasih karet lagi di sana, lapisan karet, jadi dia nggak terlalu meraung-raung waktu jalan itu. Ini suaranya nih, cuman itu suara kipasnya memang banter, vakumnya banter banget. Ini coba cet-cet, nah mana sih tuh, nggak terlalu kencang suaranya, halus. Ini kalau Jinka ini lumayan kencang suaranya. Nah yang ini King Cut nih, ini King Cut nih, saya udah lupa orangnya yang punya kemana, nggak tahu nih. Dia nggak WA lagi juga. Ini udah hampir 2 tahun kayaknya di sini yang ini. Tuh juga tuh Grabtech tuh, orang yang entah kemana. Biarin lah, biarin jadi pajangan dulu di sini. Oke, saya mau lanjut dulu untuk buat skemanya sama nguji nanti di situ pakai Proteus.